Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimahtus Salihah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidikan. Yaitu yang pertama tentang pengertian manajemen. Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan keterampilan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya dalam kurang style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengertian manajemen pendidikan. Apa itu? Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif diperlukan pemahaman tentang pengertian proses dan substansi pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip manajemen. Yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Kemudian mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia, dan yang terakhir relativitas nilai-nilai. Prinsip yang sudah saya sebutkan tadi itu memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Hal ini hampir selaras dengan apa yang ditemukan Fatah yang mengklasifikasikan prinsip manajemen ke dalam 3 ranah, yaitu yang pertama prinsip manajemen berdasarkan sarana, kemudian yang kedua prinsip manajemen berdasarkan orang, dan yang ketiga prinsip manajemen berdasarkan informasi. Kemudian selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu yang pertama fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan merupakan esensial pada setiap organisasi, tidak terkecuali dan organisasi pendidikan namun dalam menginterpretasikan actuating pada dunia pendidikan lebih disesuaikan dengan karakteristik lembaga dunia pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu dalam dunia pendidikan fungsi pengawasan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan manajerial. Pada level sekolah, pengawas lebih berperan sebagai quality assurance dengan tugas supervisi sebagai upaya pembinaan terhadap staf untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yaitu tentang perkembangan tentang pemikiran berdasarkan manajemen tersebut. Manajemen adalah praktik melaksanakan usaha terbaik, sehingga dari sejarah pemikiran manajemen kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang-orang terdahulu yang menerapkan konsep manajemen berdasarkan pemikiran pada kurun waktu tertentu dengan maksud tertentu pula.
Perkembangan pemikiran dan manajemen sebagai praktik yang dilandasi konsep teori adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama teori manajemen ilmiah, yang kedua manajemen organisasi klasik, yang ketiga aliran perilaku, yang keempat pendekatan sistem, dan yang terakhir pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional. Mungkin cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.